Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Gus? Jenengan kenal Habib Mas Habib Iwan? Habib sinten nggih? Istilah Habib kenal nggak? Apa tidak? Ya kenal istilahnya. Terus Kenal. menurut Anda gimana ini tentang Habib? Menurut yang gimana? Yang agak detail dikit gitu. Menurut pandangan Anda tentang Habib itu gimana? Ya, Pengetahuan Anda silahkan diomongin. fenomena yang sekarang ini adalah setahu saya Habib itu apa itu ya? Yang lagi booming kan sekitar kalau ada sholawatan itu Habib itu. Tapi sebelum kenal Habib, saya kenal kiai-kiai dulu, guru ngaji. Habib itu berarti istilahnya terakhiran saya. Baru kenal Habib sekarang ini karena ada. Ini kan lagi booming, lagi viral bahwa Habib itu cucu Nabi. Ini menurut pandangan Mas Kang Iwan gimana ini? Ya kalau masalah cucu Nabi itu harus dibuktikan dengan nasab bukan nasab apa ya? Oh, ada urutannya itu namanya apa itu? Silsilah. Dari atas sampai ke bawah ketemu enggak gitu? Kalau menurut tesisnya Kiai Madudin kan khusus enggak ketemu. Ini gimana ini? Gimana? Ulangi. Tesis Kiai Madudin itu kan putus nasabnya dari Ahmad bin Isa, anaknya cuma 3, enggak ada yang namanya Ubaidillah. Itu tesis ini. Ya itulah yang namanya Habib itu kan di Indonesia. Di Arab sendiri Habib nggak ada istilahnya Habib. Udah ada ya? Ya ada tapi jarang-jarang. Kalau di Arab, orang Arab mungkin ini ya, ini bodohnya saya. Orang Arab datang ke Indonesia sudah pakai sorban gitu, ya entah itu Habib atau enggak, itu sudah bilang Habib semua. Oh gitu ya. Gitu. Oke, terima kasih Kang Iwan atas informasinya. Tetap NKRI harga mati ya. Oh siap, NKRI harga mati. Pemilu damai. Damai. 2004. 2024 ya betul. Terima kasih. Sama-sama. NKRI banget. Oh pasti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini ada cuplikan video kami bertemu dengan rekan saya, saudara saya, terus saya wawancarai. Bagaimana, apakah Anda kenal dengan yang namanya Habib? Terus bagaimana tanggapan Anda tentang Habib yang mengaku cucu Nabi? Bla 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 bla. Kita simak bagaimana pendapat saudara saya ini. Kita dengarkan bersama-sama. Itu apa itu ya? Yang lagi booming kan sekitar kalau ada sholawatan itu Habib itu. Tapi sebelum kenal Habib, saya kenal kiai-kiai dulu, guru ngaji. Habib itu berarti istilahnya. Jadi apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, Kang Iwan, ya, ini sesuai dengan tulisan Kang Lek Fikri Mubarak. Untuk soal Ba'alawi itu dzurriyyah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan, untuk sementara ini saya masih menunggu tanggapan dari Robitoh Alawiyah
atas kajian penelitian ilmiah Kiai Haji Nur Ihya dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena sebagai ormas verifikasi nasab Pahlawi yang selama ini mengklaim bahwa keturunan Pahlawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum ada sanggahan atau tanggapan ilmiah dari Robitoh. Malah justru sekarang Robitoh terkesan bersembunyi dan seolah menghentikan aktivitas pengakuan sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa ini? Kan menimbulkan pertanyaan toh. Padahal kajian ilmiah Kiai Imad ini sudah hampir 1 tahun terpublish. Oh, siapapun itu bisa membacanya, bisa menelitinya. Kan gitu toh. Kajian ilmiah Kiai Haji Imad dan Kiai Haji Nur Ihya adalah merupakan kajian ilmiah yang patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Karena kajian mereka ini merupakan salah satu penjagaan terhadap kemurnian atau kesucian keturunan baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hari ini kami tetap mendukungnya. Apa iya mengaku cucu Nabi tingkah polanya seperti itu? Wong Kanjeng Nabi sendiri tidak mengajarkan. Terus kami kan berpikir, kan gitu toh. Jika ada yang menjegal penelitian Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya dengan cara-cara tidak terpuji, ya, seperti menuduh Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya adalah para pembenci dzurriyyah Rasulullah SAW, maka tentu tuduhan tersebut harus kita tolak. Sebab bagaimana mungkin orang yang sedang berjuang menjaga kemurnian, menjaga kesucian nasab Rasulullah SAW dituduh sebagai pembenci dzurriyyah Rasulullah SAW itu sendiri. Kan kebulak dan kebalik. Sama dengan otak mereka, kebulak dan kebalik. Bendera HTI dibilang bendera tauhid. Duh, Jan. Ini fakta. Banser dikatakan penjaga gereja. Duh. Islam Nusantara katanya Islam yang keluar dari koridor Islam. Aduh. Kajian penelitian ilmiah harus disanggah dengan cara ilmiah pula. Kan gitu loh. Dan sampai detik ini Robitoh belum mengeluarkan tanggapan apalagi sanggahan secara resmi terhadap kajian ilmiah Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya. Sedangkan dalam kode etik ilmu itu sendiri telah memberikan teori atau aturan bahwa ketika terjadi dua perdebatan, perbedaan pendapat pada satu kasus, maka yang harus diambil adalah pendapat yang berdasarkan data pengetahuan atau ilmiah. Tesis Kiai Imaduddin itu berdasarkan kitab, ada referensinya, bukan double, bukan. Tidak seperti antum ente kan gitu lah. Jadi antara klaim Robitoh dan klaim Kiai Imad mana yang harus diambil? Maka jawabannya adalah tentu klaim Kiai Imad, karena klaim Kiai Imad telah memenuhi standar kode etik ilmu pengetahuan atau ilmiah. Sedangkan klaim Robitoh hanya klaim semata tanpa dasar pengetahuan ilmiah, dabrul dawir. Jadi untuk tetap menjunjung tinggi nilai derajat ilmu pengetahuan, sementara ini kita seharusnya berada di pihak Kiai Imad sampai sanggahan dari Robitoh benar-benar mematahkan kajian Kiai Imad. Sedangkan sampai saat ini sanggahan-sanggahan non-Robitoh terhadap kajian Kiai Imad telah dipatahkan langsung oleh Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya. Malah Kiai Nur Ihya
siap dituntut 10 tahun penjara jika dirinya terbukti bersalah dalam masalah penolakan terhadap dzurriyyah Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pahlawan. Sekarang tinggal nunggu sanggan resmi dari Robitoh Alawiyah saja. Tapi entah sampai kapan kita menunggu, apakah sampai detik ini Robitoh sendiri belum menemukan hujah yang bisa mematahkan pendapat Kiai Imad dan Kiai Nur Ihya, atau memang di Robitoh sendiri tidak ada orang yang benar-benar ahli dalam bidang ilmu nasab. Jika iya, lalu maksudnya apa mengaku sebagai ormas legal pemverifikasi nasab? Kan dipertanyakan. Itu. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan teman saya. Memang seharusnya begitu. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.